Ya, dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pesepak bola Indonesia dan juga sekaligus YouTuber Yusa Nugraha dan juga pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat sore Mas Yusa dan juga Bung Binder. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, saya ke Mas Yusa terlebih dahulu. Ini menarik sekali ya, kita lihat bahwa Kevin Dix sudah bergabung bersama dengan Timnas Indonesia. Dan Anda mungkin orang pertama yang bertanya soal Timnas Indonesia ke Kevin Dix. Mungkin bisa diceritakan Mas Yusa terkait dengan seberapa tertarik Kevin Dix dengan Indonesia? Ya, waktu itu udah 4 tahun yang lalu sih ya, udah lama. Cuma saat aku interview sama Kevin juga, yang pastinya dia sangat tertarik sama Indonesia. Mungkin hampir semua pemain sih. Mereka selalu tertarik dengan negara Indonesia, budaya Indonesia. Dan ketika aku tanya ke Kevin apakah dia ingin bermain untuk Timnas Indonesia, saat itu dia juga bilang sangat terbuka dan dia juga ingin, cuma waktu itu karena belum ada kontak sama PSSI, jadi dia juga nggak bisa bilang apa-apa gitu. Tapi dia sangat terbuka waktu itu. Oke, berarti 4 tahun yang lalu Anda sudah berbincang dengan most of them gitu ya, salah satunya adalah Kevin Dix. Mungkin bisa diceritakan Mas Yusa, bagaimana sebenarnya awalnya nih Anda bisa membuat vlog wawancara dengan pemain-pemain diaspora yang rata-rata saat ini sudah bergabung di timnas kita? Awalnya itu karena saat periode corona, jadi kita semuanya pasti nggak boleh keluar di Belanda karena semuanya di blok. Terus saat itu ada ide dari ayah untuk bikin konten podcast / interview, tapi sama atlet. Nah, habis itu aku ada ide lagi buat niche-nya itu di bidang timnas. Nah, ada banyak pemain keturunan di Belanda yang menurutku bisa memperkuat timnas Indonesia. Jadi aku mulainya dari temanku sendiri, dari Mace Hilhurst, yang sekarang juga udah join timnas Indonesia. Nah, dari Mace, feedbacknya dari supporter, dari netizen, semuanya positif, bagus. Jadi dari situ aku lanjutin terus buat interview podcast sama pemain keturunan. Akhirnya juga sama Kevin Dix juga. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali pemain-pemain diaspora ini yang cukup tertarik, bahkan bisa dikatakan cinta dengan Indonesia dan mau membela tanah air kita ya. Saya ke Bung Binder. Bung, ini kan menjelang Indonesia melawan Jepang yang diperkirakan akan menjadi pertarungan yang cukup sengit. Bahkan banyak yang menganggap Indonesia akan keberatan dan mungkin kewalahan untuk melawan mereka. Menurut pengamatan Anda seperti apa? Ya, memang Jepang kan adalah tim paling kuat ya di grup C ini ya. Dan memang dari awal sudah difavoritkan untuk lolos langsung ke Piala Dunia dari round 3 ini. Tapi kan sekarang kalau kita melakukan riset dengan performa dari timnas kita dan juga dengan materi pemain yang kita punya untuk round 3 ini, saya rasa kalau kita mengatakan sangat berat, ya enggak juga sih sebenarnya. Karena materi pemain kita sudah materi pemain yang memang mayoritas bermain di Eropa kan. Kita punya banyak sekali pemain yang bermain di Eropa. Kita punya pelatih yang sudah punya pengalaman membawa Korea Selatan kan. Memang sudah beberapa tahun yang lalu lolos ke Piala Dunia. Sudah sering berhadapan dengan Jepang sebagai pemain, sebagai pelatih juga. Jadi ya walaupun berat, tapi ya tidak mustahil juga bagi timnas kita untuk mendapatkan poin. Kalau bisa mendapatkan 1 poin, saya pikir itu sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa ya, karena mau lawan Jepang, mau Jepang main home, mau Jepang main away, itu untuk mendapatkan poin atau bahkan mencetak gol ke gawang mereka itu memang tidak mudah. Baik, jadi mungkin tidak mudah namun tidak mustahil juga untuk Indonesia bisa menaklukkan Jepang. Tapi kan ada nama-nama, sejumlah nama yang kemungkinan tidak akan bermain bersama memperkuat timnas kita seperti Ivar Jenner dan juga Miss Hilgers. Tapi kita tahan dulu, Bung Binder, kita akan terlihat dulu dan juga Mas Yusa, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan lihat terlebih dahulu cerita Kevin Dix ke Mas Yusa Nugraha waktu itu, karena yang menarik pemirsa, Kevin Dix ini mengaku mencintai Indonesia sampai membuat tato Indonesia di lengannya. Ik heb bijvoorbeeld een test gedaan met mijn diëtist, waaruit blijkt dat ik eigenlijk zo dicht mogelijk bij mijn roots moet eten, Indonesisch. Dus veel kruiden, veel rijst, ja, dat soort dingen. Waardoor ik ook mijn lichaam pakt dat het best op. Dus dat geeft mij ook de meeste kracht en ja, de meeste kracht om een wedstrijd bijvoorbeeld te spelen.
Oké. Dus veel misschien kip, veel vlees, maar veel... Ja, misschien minder vlees, maar wel kip en groentes en gewoon rijst met groenten. Gewoon eigenlijk nasi goreng, eigenlijk het makkelijkste. Is Indonesisch. Haar achternaam is Bakar Bessi. Mijn opa en oma die komen allebei uit Indonesië. Die zijn hier naar Nederland gekomen toen ze 5, 6 jaar oud. Maar mijn opa en oma, of mijn opa vooral, die gaat jaarlijks terug naar Indonesië, naar Ambon, waar mijn opa vandaan komt. Mijn oma komt uit, als ik het goed zeg, Salaut, maar ik weet niet zeker. Ik ben zelf ook al 2 keer in Indonesië geweest, alleen niet waar mijn familie zeg maar, vandaan komt. Ze hebben daar wel, ik heb daar genoeg contact met mensen, zeg maar. Ik heb ook een shirtje daar hangen in een cafeetje op Ambon. Dus met mijn ouders ook over dat ik toch echt wel terug wil naar mijn roots. En ik heb ook een tattoo van Indonesië op mijn arm staan. En dat ik toch wel weet waar ik vandaan kom. En, ik ben dan nu 2 keer geweest in Indonesië, dus ik zou heel graag weer terug willen, maar er is maatregelen kant van even. Ja, dat is waar. Ya, sepertinya pemirsa seru sekali perbincangan antara Mas Yusa dengan Kevin Dix, dan kita akan terhubung kembali ke Mas Yusa dan juga Bung Binder. Mas Yusa, kalau dilihat percakapan Anda cukup menarik dan cukup panjang begitu ya. Tapi kalau dari Anda menilai sejauh ini kira-kira seperti apa nantinya proses adaptasi Kevin Dix dengan pemain-pemain lainnya? Rasa pasti setiap pemain kalau datang di lingkungan yang baru, mungkin tim yang baru atau seperti sekarang timnas yang baru dengan pemain-pemain yang berbeda pasti tetap harus adaptasi. Cuma aku pikir Kevin Dix sangat profesional juga, semuanya juga sangat bagus apalagi di level Eropa. Jadi seperti mungkin kayak Kevin Verdong, mereka juga ada visinya, mungkin ada adaptasi, cuma bisa memproses itu dengan baik. Jadi menurutku buat Kevin sama juga seperti itu. Oke, nanti akan digempur oleh Saint Patinama sepertinya ya, dan juga Sandy Walsh ya, akan diajak beradaptasi dengan baik dan juga cukup banyak canda-candaan sepertinya. Baik, kita ke Bung Binder. Bung Binder, tadi kan saya katakan bahwa nantinya menjelang melawan Jepang begitu akan ada sejumlah nama yang mungkin tidak akan bermain untuk memperkuat timnas Indonesia seperti Ivar dan juga Miss Hilgers. Dan kalau menurut Anda kira-kira Kevin Dix ini nanti akan mengisi kekosongan seperti apa di timnas? Ya, saya harapkan Kevin Dix bisa bermain ya lawan Jepang ya. Kalau sekarang ini kan informasinya masih 50-50. Kenapa saya harapkan dia bisa bermain? Karena ini kan pemain yang selain juga punya kemampuan di atas rata-rata ya. Bahkan kalau menurut saya pemain yang bisa menyamai kemampuan dari Dix ini ya Jay Itzes ya. Jadi jika ada Jay Itzes dan juga Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang, tentu itu memberikan harapan bagi timnas kita untuk mempersulit Jepang agar bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Dan saya melihat Kevin Dix ini sebagai pemain yang sudah punya pengalaman. Karena dia sudah bermain juga di kompetisi antar klub Eropa. Bukan cuma bermain di Denmark, tapi dia juga bermain di Champions League, bermain juga di Europa League, sebelumnya kan pernah bermain di Champions League. Jadi dia sudah punya pengalaman untuk pertandingan besar seperti lawan Jepang. Untuk berhadapan dengan pemain-pemain Jepang yang secara skill juga bagus, dan mereka juga kan 99% bermain di Eropa. Jadi pemain seperti Kevin Dix ini sepertinya tidak akan membutuhkan waktu lama untuk adaptasi, karena ini memang pemain yang bagus. Kalau pemain yang bagus, contoh seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangun, terus Tom Hay, mereka kan tidak membutuhkan waktu lama. Kelvin Verdong, cepat mereka adaptasinya, karena memang mereka punya kemampuan di atas rata-rata. Jadi untuk bisa beradaptasi, mereka akan lebih cepat. Maka itu saya pikir ya tidak ada salahnya juga PSSI mengupayakan agar Kevin Dix ini bisa bermain lawan Jepang, agar lini pertahanan kita itu semakin solid. Tinggal nanti bagaimana Shin Tae-yong memilih siapa saja pemain yang bermain di lini pertahanan, karena kan skemanya 3 center back. Oke, jadi Anda pikir akan banyak fans-fans kita yang menunggu performa dari Kevin Dix, apalagi pada musim ini dia cukup rajin mencetak gol di klubnya ya, Bung? Betul, walaupun dari penalti ya. Ya, baik. Juga ada dia. Ya, baik. Baik, singkat saja terakhir untuk Bung Binder dan juga Mas Yusa, saya ke Bung Binder dulu. Prediksi Anda untuk skor melawan Jepang nanti seperti apa? Kalau skor sih saya belum bisa prediksi sekarang tanpa saya melihat starting lineup ya. Tapi kalau kira-kira seperti apa jalannya pertandingan, kalau feeling saya timnas akan memberikan pressure ya atau tekanan kepada para pemain Jepang itu di tengah.
Oke. Nah, feeling saya sih seperti itu karena Shin Taeyong punya tim analis yang bagus ya. Tentu mereka seharusnya sudah bisa menganalisa bahwa kekuatan Jepang itu sebetulnya berada di sayap dan juga di tengah. Jika tengah itu bisa dipersulit untuk membagi bola ke sayap, nanti para pemain Jepang akan lebih fokus untuk berkonsentrasi bermain di tengah atau ruang pertahanan mereka. Nah, disitulah kita harapkan mungkin mereka akan kesulitan untuk menjaga possession. Dan karena kita punya pemain-pemain yang cepat di depan tuh, seperti Ragnar Orotmangun, Rafael Strijk, atau mungkin Marcelino atau pemain lain yang dimainkan, kita akan punya peluang untuk bisa menciptakan chance gitu. Jadi saya harapkan tekanan kita akan diberikan kepada para pemain Jepang itu di tengah. Kalau soal skor, saya belum bisa prediksi tanpa melihat starting line-up-nya seperti apa dari timnas kita. Oke, baik. Kemungkinan seri ada nggak, Bung? Saya feeling ini kali kemungkinan seri ada. Seri ya, saya tidak mengatakan menang. Kemungkinan seri ada karena defense kita sebenarnya secara materi pemain bagus. Baik, saya ke Mas Yusa. Mas Yusa, seperti apa prediksi Anda, Mas? Kalau saya feelingnya juga kesempatan buat seri ada. Kesempatan seri ada, oke. Kita yang harus fokus itu seperti tadi Bung Binder bilang, defense-nya itu jangan di zona yang terakhir di tengah. Karena kalau di zona terakhir, kalau kita melakukan sedikit kesalahan, nah itu bakal jadi bahaya buat timnas kita. Karena timnas Jepang kekuatannya adalah di combination play, terus combination play sayap, dari sayap mereka crossing, nah itu sangat berbahaya. Oke, baik. Itu kemungkinan imbang, kesempatannya besar buat Oke, jadi apapun prediksinya kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia melawan Jepang nanti ya. Baik, terima kasih Bu Binder dan juga Mas Yusa atas waktu Anda dalam perbincangan di iNews sore kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Terima kasih. Siap, sama-sama. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyepakati sejumlah perjanjian untuk perkuat kemitraan kedua negara dengan Presiden China Xi Jinping. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews sore.